Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di seri Self Love Part 2. Senang sekali, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya bisa melanjutkan seri Self Love Part 2 dengan pembahasan yang masih sama, Ghorizatul Baqo. Kita masih akan membahas sesuatu yang lebih jauh lagi tentang naluri mempertahankan diri ini. Dan untuk teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, boleh ke video sebelumnya dulu karena ada pembahasan penting sebelum kita melanjutkan pembahasan hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mengapresiasi video sebelumnya. Untuk yang sudah like, sudah komen di Facebook, di YouTube, sudah subscribe, sudah share di Facebook, semoga ini menjadi wasilah kita bersama untuk memperoleh kebaikan, wasilah kita untuk menebar kebaikan. Oke, jadi kalau kita bicara self love ya, saya teringat satu hal. Ternyata ada satu hadis yang menggambarkan bahwa Umar bin Khattab itu seseorang yang mungkin sekarang lagi banyak dibicarakan ya, Khalifah Umar bin Khattab, karena ada yang memirip-miripkan dengan seseorang. Beliau ini ternyata pernah merasa mengucapkan kepada Rasul, ya lebih tepatnya, pernah mengucapkan kepada Rasul bahwa beliau itu lebih mencintai dirinya. Jadi yang nomor satu paling dicintai oleh Umar bin Khattab ini adalah dirinya dulu, kemudian baru habis itu Allah, baru setelah itu Rasulullah. Nah, kemudian pada saat kata-kata itu keluar dari lisannya Umar bin Khattab, langsung dikoreksi dong sama Rasul. Tidak bisa begitu, wahai Umar. Harus Allah dulu, kemudian Rasulullah, kemudian dirimu sendiri. Kemudian pada saat itu juga Umar bin Khattab langsung mengoreksi kata-katanya, wahai Rasulullah, saat ini aku sesungguhnya lebih mencintai Allah dan Rasulnya, berjihad di jalannya, baru kemudian diriku sendiri. Jadi mencintai diri sendiri sebenarnya kan bukan sesuatu yang salah ya. Cuma kembali lagi, sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, itu kita harus lakukan sesuai dengan track yang diizinkan oleh Allah. Kali ini saya mau bahas lebih jauh tentang sifat-sifat yang dimiliki si Ghorizatul Baqo atau naluri mempertahankan diri. Sifat yang pertama adalah ternyata Ghorizatul Baqo dia memang betul ada dalam diri manusia, tapi ternyata rangsangan atau stimulusnya itu berasal dari eksternal atau dari luar diri manusia. Dan selain itu bisa juga dari ingatan manusia, dari memori manusia yang muncul kembali kemudian menstimulus Baqo ini tadi. Sebagai contoh kayak gini, seseorang itu akan marah, sepemarah apapun dia hanya akan marah kalau ada yang memberikan stimulus negatif. Dan ini sesuai dengan artikel yang pernah saya baca di Psychology Today. Di situ dijelaskan bahwa amarah oleh para ahli itu dijelaskan sebagai reaksi paling akhir ketika seseorang itu mendapatkan stimulus negatif dari orang yang ada di hadapannya atau lawan bicaranya atau siapa saja. Yang jelas itu adalah seseorang yang di luar dari dirinya memberikan stimulus negatif, kemudian orang ini akan merasakan marah ketika dia merasakan itu negatif. Atau contoh yang lain, kita sudah bahas juga sedikit sebelumnya bahwa salah satu manifestasi dari Ghorizatul Baqo ini adalah ingin diakui, kemudian juga membentuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan passion dia, kemudian beradaptasi dengan lingkungan. Itu semua adalah manifestasi dari Baqo. Nah, contoh sederhana kayak gini, misalnya ada anak sekolah, anak SMP atau SMA yang mungkin pikirannya belum terlalu dewasa. Pada saat dia bertemu dengan teman-temannya, kemudian ternyata lingkungan temannya ini adalah lingkungan yang gaya hidupnya berbeda dari dia, akan ada kemungkinan dia akan memaksa dirinya untuk punya gaya hidup yang sama dengan temannya. Itu adalah manifestasi juga dari Ghorizatul Baqo. Dan ternyata kalau misalnya dia berteman dengan teman-teman yang mungkin gaya hidupnya biasa saja, dia juga tidak akan terdorong untuk mengubah gaya hidup dia. Artinya sesuatu yang dia pikirkan, dia rasakan pada saat itu, pemicunya itu datang dari eksternal, dari kelompok masyarakat yang dia temui, bisa jadi dari orang tuanya sendiri, ataukah dari lingkungan tempat dia tinggal. Nah, kemudian sifat yang kedua, itu muncul dari pertanyaan, kalau begitu pada saat naluri Baqo ini tadi tidak dipenuhi atau tidak disalurkan, apa yang akan terjadi pada diri manusia?
Nah, jawaban atas hal ini ternyata pada saat naluri bako ini tadi tidak dipenuhi, dia tidak akan mengancam jiwa manusia. Ataukah mungkin ada yang berpikir, wah kalau saya tidak menyalurkan rasa marah bisa jadi mati saya ini. Tidak akan seperti itu. Jadi yang akan muncul dalam diri manusia pada saat naluri bako tidak dipenuhi itu adalah rasa gelisah atau tidak tenang saja. Nah, jadi ciri-ciri yang kedua atau sifat yang kedua yang dimiliki oleh bako ini adalah dia tidak akan mengancam jiwa kita kalau misalnya kita tidak menyalurkannya atau tidak memenuhinya, melainkan dia hanya sekedar melahirkan kegelisahan saja atau rasa tidak tenang. Contohnya, kita tidak akan mati kalau kita tidak jadi juara kelas, kita tidak akan mati kalau kita tidak punya teman segeng, kita tidak akan mati kalau kita tidak eksis di tengah-tengah masyarakat. Tapi itu semua bisa jadi akan mengakibatkan rasa tidak tenang, rasa gelisah, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang berusaha menahan amarah di bulan Ramadan, insya Allah tidak bakalan mati ya. Kemudian sifat yang ketiga, bako ini dia adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dihilangkan oleh manusia, tetapi dia bisa ditekan atau dialihkan ke sesuatu yang lain. Jadi ini juga sudah sedikit disinggung sebelumnya. Kalaupun ada orang yang tidak cepat marah, itu bukan karena naluri bakonya itu bisa di shutdown, tapi memang karena naluri ini adalah sesuatu yang bisa dialihkan ke sesuatu yang lain. Dan ini juga nanti akan kita bahas secara detail di pembahasan selanjutnya. Jadi 3 sifat ini yang akan selalu mengiringi naluri mempertahankan diri atau gorizatul bako. Yang pertama, stimulusnya itu berasal dari eksternal atau dari ingatan manusia, memori-memori yang berputar dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, sifatnya itu adalah dia tidak akan bikin kita jadi sakit, terancam secara jasmani, atau mungkin menyebabkan kematian kalau tidak disalurkan, melainkan dia hanya akan melahirkan kegelisahan. Kemudian sifat yang ketiga adalah ini sesuatu yang tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan, melainkan dia bisa dialihkan ke sesuatu yang lain. Kenapa kita penting untuk tahu ketiga sifat tadi? Ini efeknya akan sangat besar pada saat naluri bako ini tadi mau disalurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat contoh yang ekstrim ya. Sekitar pertengahan April yang lalu, saya baca berita ada perawat yang dianiaya, perawat rumah sakit ya, perawat di rumah sakit yang dianiaya oleh satpam rumah sakit itu sendiri juga, gara-gara perawatnya ini mengingatkan si satpam untuk menggunakan masker pada saat berobat, dan si satpamnya marah kemudian menganiaya perawatnya. Jadi si satpam ini tadi dia distimulus oleh perawat. Jadi perawatnya ini memberikan stimulus kepada satpamnya. Nah, ini juga yang perlu dipahami bahwa sebenarnya stimulus negatif tadi yang diterima oleh orang yang marah, oleh orang yang menyalurkan naluri bako sebenarnya tidak selamanya negatif, tetapi kadang-kadang kita menerimanya sebagai sesuatu yang negatif. Kayak contoh si satpam tadi ini. Sebenarnya bisa jadi si perawatnya ini tidak memberikan stimulus negatif, tapi karena asumsi dari orang yang menerima stimulus ini tadi, dia merasa bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti ini, akhirnya dia menyalurkan naluri bakonya tadi sebagai bentuk dari mempertahankan dirinya. Ataukah mungkin teman-teman masih ingat beberapa tahun yang lalu ada satu berita yang viral soal pramugari yang ditampar sama seorang pejabat di pesawat gara-gara si pejabat ini tidak suka diingatkan untuk mematikan handphone pada saat di pesawat. Nah, itu juga adalah manifestasi dari naluri mempertahankan diri. Bisa jadi si pejabat ini merasa terlukai harga dirinya gara-gara dia disuruh matikan handphone. Atau mungkin kalau kita refleksikan ke negara kita, di Indonesia itu salah satu kasus yang lumayan besar itu adalah kasus korupsi. Orang-orang yang melakukan korupsi itu bukan karena mereka lapar, bukan. Tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka sudah miliki saat ini. Jadi itu juga bisa kita lihat sebagai salah satu manifestasi dari naluri bako, karena dia bukan untuk memenuhi kebutuhan perutnya, bukan untuk memenuhi hajat hidup dia. Atau juga mungkin ada perempuan yang sampai harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram demi memenuhi gaya hidup mereka, demi punya tas branded, demi punya baju-baju yang branded, mereka rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Itu semua merupakan manifestasi dari naluri mempertahankan diri. Jadi kesimpulannya, naluri bako ini tadi, dia bukan cuma sekedar upaya manusia untuk mempertahankan keberadaannya di muka bumi, tapi juga berusaha untuk mewujudkan eksistensinya di hadapan orang lain. Dan kita betul-betul harus hati-hati dalam melihat apakah naluri bako ini kita menyalurkannya dengan cara yang tepat atau tidak. Jadi mungkin itu saja dulu soal gorizatul bako. Nanti kita akan membahas
naluri-naluri yang lainnya di video yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah apresiasi video saya. Saya Risma Deswita.